Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para penuntun yang budiman, manakah antara sebutan berikut yang benar? Tiada Tuhan selain Allah, atau tiada Allah selain Tuhan? The Bible Society of Malaysia tidak dapat membezakan makna kalimah Allah, Ilah, Tuhan, Dewa dan seumpamanya. Dalam terjemahan lama Alkitab ke dalam bahasa Melayu, nama Allah telah digunakan di posisi yang tepat. Bagaimanapun, dalam Alkitab terjemahan baru 1974, The Bible Society of Malaysia telah menukar makna kalimah Allah bukan pada posisi asalnya. Jika di terjemahan lama, kalimah Allah diposisikan sebagai Tuhan, Yahweh atau God. Namun di terjemahan baru, nama Allah telah disebut sebagai Tuhan yang standing dengan Dewa atau Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Di sini sangat jelas bahawa The Bible Society of Malaysia mempunyai niat tersembunyi dan mungkin sengaja untuk mengelirukan umat Islam, khususnya yang kurang pengetahuan agamanya, untuk dijadikan sebagai sasaran. Untuk penjelasan selanjutnya, jom tonton video ini sehingga selesai. Yang sebenarnya Bible asal bukan ditulis dalam bahasa Inggris atau dia ditulis dalam bahasa Greek dan Latin. Dan dalam bahasa Greek dan Latin tidak ada perkataan Allah. Jadi, kita tidak mungkin bisa terima penggunaan mereka dengan sebutan Allah berbeda dengan penggunaan istilah Allah bagi seorang muslim. Meskipun dengan istilah yang sama, tapi makna berbeda 360 derajat. Sampailah sepanjang Bible ini, saya tidak bertemu perkataan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa tiada Allah selain Tuhan? Takutnya nanti kebalik ini. Kalau ini diterjemahkan yang bahasa Suryani ini ke dalam bahasa Arab, itu maksudnya sama dengan ilahi, ilahi, limada taraktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di situ Eli sama dengan ilahi, sama dengan Tuhanku. Ini sebetulnya orang Kristen pada tahun 1910 sudah tahu bahwa istilah Eli, Eloi, ilahi itu menunjuk pada Tuhan. Karena di dalam Alkitab Allah itu bukan Tuhan, bukan nama Tuhan kita. Kalau dalam Alkitab itu saya ajarkan. tiada Tuhan selain Allah itu tidak ada. Yang ada tiada Allah selain Tuhan itu sendiri. Jangan kau mengikuti Allah-Allah lain. Misalkan, apakah Allahnya bangsa, Allahnya yang dimaksud Allah bangsa-bangsa ini Allah kamu? Tapi yang versi yang sekarang yang ditulis dengan aksara Latin bukan disebut Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi disebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kalau kita yang muslim mungkin melafalkannya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini sesuatu kekeliruan yang sangat fatal. Mengapa fatal? Karena pada masa abad pertengahan, orang-orang Melayu di Asia Tenggara sudah paham bahwa istilah Allah itu adalah nama, bukan sebutan. Jadi istilah Eli, Eli, lama sabaktani itu bahasa Suryani yang diungkapkan oleh Jesus Christ di kayu salib, sepadan dengan terjemahan berbahasa Arab menyebutnya ilahi, ilahi, limada taraktani. Bahasa Melayu atau Indonesia versi yang lama diterjemahkan Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu sudah tepat. Dan saya juga baru tahu ternyata Lembaga Alkitab Malaysia penerbitannya juga di Jakarta. Jadi ini nampaknya ada link antara Indonesia dan Malaysia. Kaum Kristen di Indonesia dan di Malaysia membuat link bahwa apa yang disebut Allah itu jangan dimaknai sebagai nama, disebut saja sebagai sebutan.
Sehingga tidak salah bila kalau kita mendengar istilah tiada Tuhan selain Allah, itu maksudnya Tuhan yang kita sembah itu bernama Allah. Tapi kalau dalam Alkitab maknanya bergeser. Apa? Disebutkan jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah, mereka sebut tidak ada Allah kecuali Tuhan. Akibatnya, ia telah mengelirukan bukan saja umat Islam dan Kristen itu sendiri, malah semua umat yang membuat rujukan Alkitab berbahasa Malaysia. Pencaplokan kalimah Allah yang bukan haknya menyebabkan kesukaran dalam menjelaskan konsep ketuhanan sebenar berdasarkan keyakinan atau kepercayaan agama masing-masing. Bagi kami, ia merupakan satu penipuan dan kedustaan yang nyata yang tujuannya untuk mengelirukan umat Islam, khususnya yang kurang pengetahuan tentang agamanya. The Bible Society of Malaysia telah merubah sebutan untuk Tuhan kepada Allah. Bagi mereka, Allah adalah ilah lain selain dari Tuhan atau God. Allah menurut mereka adalah Tuhan atau dewa yang boleh dijamakkan. Kalau kita kata Allah itu boleh diguna untuk sebarang agama, itu tak tepat. Yang tepat ialah Allah, perkataan Allah itu bermula dengan agama Islam. Kalau ada pihak lain yang nak menggunakan nama itu, apa tujuannya selain daripada untuk menipu pemikiran supaya orang itu anggap agama ini sama dengan agama ini. Jadi tak mengapalah kalau kita terima. Unsur penipuan itu memang ada. Sebab itu kita tidak boleh terima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Yang bermaksud, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci. Dan ia memaafkan kamu, yakni dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, iaitu Nabi Muhammad daripada Allah, dan sebuah kitab yakni Al-Quran yang jelas nyata keterangannya.